Dua bagian Alkitab dari Ibrani pasal yang keempat ayat 14 dan 15. Ibrani pasal 4 ayat 14 dan 15. Saudara memberi pembatas Alkitab. Ibrani 4 ayat 14 dan 15, kemudian kita membuka kitab Injil Matius pasal yang ke-26. Ya, dan memberi pembatas Alkitab ayat 36 dan selanjutnya. Baik, kita akan mulai dari Ibrani pasal 4 tadi, 14 dan 15. Saya baca 14, saudara baca 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, pada imam besar yang tidak dapat merasakan iman berkata, sebaliknya sama dengan kita, dia telah dituai, hanya dia berbuat dosa. Kemudian kita pindah ke ayat Matius 26. Dan kita akan membaca ayat 36 sampai ayat 42. Saya baca 36, saudara 37 bergantian terus. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Yesus kepadanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan berkata. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jika sekiranya mungkin, biarlah jalan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Supaya kamu jaga dalam cobaan. Orang memang menurut, tetapi dagingnya mau. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali berdoa, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mereka sudah berada. Lalu 4 sama-sama. 1, ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ini treble-nya dikurangi dikit, bahasanya tetap menaruh. Saudara-saudara, pada waktu kita memperhatikan bagian ini, kita merenungkan apa yang menjadi keunggulan di dalam 7 seri kita. Nah, saudara-saudara, mungkin banyak orang bertanya, apa yang mau dibicarakan keunggulan atas intelektual, atas mental, atas moral, begitu ya? Apa yang menjadi persoalan di sana? Nah, ini menjadi pertanyaan serius yang memang tentu perlu kita perhatikan. Bagaimana kita menemukan prinsip-prinsip kebenaran di dalam memahami kehidupan itu? Nah, saudara-saudara, hal ini menjadi penting karena di dalam rekonstruksi Alkitab menarik ketika kita sudah membicarakan bahwa Yesus adalah gambar dan rupa Allah yang sejati. Ingat, kita sudah membicarakan bahwa kita tidak mempunyai role model seperti apa gambar dan rupa Allah yang sejati, karena Adam Hawa sebagai manusia pertama sudah jatuh dalam dosa, sehingga generasi kedua yaitu anak cucu dan seterusnya hanya bisa melihat model yang berdosa. Kita tidak punya patron. Ibrani mengajarkan kepada kita Kristuslah gambar dan rupa Allah yang sejati. Karena itu kita mesti menatap, memandang kepada Dia, melihat seluruh keunggulan yang ada pada dirinya dan mengukur
diri kita, sudahkah kita seperti ini? Mengapa? Karena kita adalah generasi yang sudah ditebus di dalam Kristus, yang memang hidup dalam dunia berdosa, mantat orang berdosa, tetapi telah ditebus dan bisa tidak berdosa. Persoalan, apakah hidup dalam kuasa Kristus sehingga keunggulan kemampuan tidak berdosa juga mewarnai hari-hari kita? Nah, ini pertanyaan serius kita, saudara. Maka hidup kita adalah perkelahian pergumulan. Saya bersyukur ketika pra-Kristus ada orang yang muncul luar biasa, pasca Kristus juga sama. Artinya ketika iman itu mengarah ke surga, maka Kristus Allah bekerja dengan caranya yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara, mental menjadi bagian paling penting di dalam penentu daya tahan hidup manusia. Ya, di dalam dunia ini kita tidak akan pernah menemukan mental yang tanpa batas. Ada limit. Sejahat-jahatnya orang jahat, seberani-beraninya dia ternyata punya rasa takut juga. Ya, saudara-saudara, ada orang yang dikenal sangat bengis, katakan orang seperti Hitler yang dengan mata tidak berkedip memberikan perintah, masukkan mereka ke kem gas. Bukan saja puluhan, tetapi ratusan ribu hingga jutaan orang mati di kem gas karena perintah Hitler. Tetapi ketika melihat situasi tidak berpihak kepadanya, Hitler mengalami kegentaran dan mengambil keputusan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Bagaimana mungkin orang seperti ini? Orang yang begitu luar biasa ternyata punya rasa takut di titik tertentu. Itu mengerikan. Harakiri adalah membalikan rasa takut dengan cara menghabisi diri. Tapi sebetulnya dia juga takut untuk hidup lanjut atas kegagalan. Dia tidak bisa memandang kalau kemudian orang menghina, maka dia harakiri. Itu juga, walaupun istilah penyebutan berani mati, tetapi sebetulnya bukan berani mati dalam pengertian murni. Takut menanggung malu. Itu yang ada. Daripada menanggung malu, maka rasa takut yang besar untuk menanggung malu membuat mereka mati. Tetapi lebih bagus daripada kebanyakan orang tidak tahu malu, kan gitu ya. Sudah salah pun masih cengenges, masih hidup semaunya. Ironi. Tetapi ini memang hidup yang kita perlu belajar di dalam tatanan-tatanan atau ukuran-ukuran yang bersifat relatif dalam manusia. Nah, kita mau belajar bagaimana memahami itu dalam perspektif Alkitab. Saudara, intelektual sangat berkaitan dengan apa yang disebut tinggi rendah, ya, tinggi IQ-nya atau rendah IQ-nya. Memang orang bisa berbawah lahir, tetapi biarpun lahir dengan potensi IQ tinggi, percuma kalau tidak ada proses pembelajaran dalam hidup. Sebaliknya ada orang yang tidak terlalu tinggi IQ-nya, pembelajarannya terus-menerus membuat dia naik dan unggul pada dirinya. Itulah intelektual, itu hasil pembelajaran. Maka saya suka Alkitab berkata, pengetahuan pun percuma tanpa kerajinan. Kerajinan pun tak bernilai jikalau tidak ada pengetahuan. Saya baca Amsal itu menarik setengah hati, membuat satu balance yang sangat luar biasa yang mestinya kita punya dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita berbicara mental, kita berbicara kuat dan lemah, sangat berkaitan erat dengan pengalaman hidup seseorang. Dengan pengalaman hidupnya orang belajar dari sebuah pengalaman ke pengalaman yang lain sehingga dia bisa menatap kehidupan secara luar biasa. Celakalah orang yang usianya terus bertambah tapi tidak pernah belajar dari pengalaman hidupnya. Ya, orang yang mentalnya lemah, saya berkata dia orang yang paling gawat karena tidak pernah belajar dari hidup yang dijalaninya. Mental lemah bukan soal siapa orang tua, itu hasil pelatihanmu. Ya. Yang ketiga, moral itu adalah baik buruk, itu adalah nilai hidup. Ada sesuatu yang sebetulnya jahat, berbohong misalnya, tapi karena nilai yang ditanamkan bahwa berbohong itu adalah superior dan justru keunggulan hebat, orang bangga bisa membohongi orang lain. Suku tertentu di Papua ketika seorang penginjil tiba di sana, lalu bercerita tentang kisah Yudas mengkhianati Yesus, mereka bertepuk tangan untuk Yudas. Mereka kagum pada Yudas yang berhasil mengkhianati Yesus. Karena ternyata itu dianggap hero di dalam nilai hidup yang mereka paham. Oleh karena itu, hidup kita berjalan pada kekerian yang luar biasa. Bisa jadi agama kita Kristen, tapi sebetulnya nilai hidup yang kita paham sama sekali tidak Kristiani. Bisa jadi dia seorang pendeta bahkan, tetapi nilai hidup Kristiani tidak ada di sana. Itu sebab jangan heran ketika nilai hidup Kristiani begitu tinggi di Barat, sehingga mereka betul-betul A untuk A, B untuk B. Kalau tertangkap korupsi, mereka langsung cenderung untuk berterus terang menceritakan segalanya. Ya,
Salah satu kanselir di Jerman mengundurkan diri hanya karena waktu dia punya posisi mengambil satu pinjaman yang memakai kekuasaannya, angkanya nggak seberapa. Ya, Nasaruddin tentu ketawa melihat dia, ya kan urusannya cuma 5-6 M. Di sini ratusan M, orang masih bisa senyum kan? Sehingga seorang kawan bercerita, dia bilang, duta besar Amerika ketemu saya, lalu dia bilang, saya ngapa, dia bilang, ya kasarnya itu bilang, I'm confusing with your Indonesian nation. Kenapa? Yang geli setelah bilang apa? Kalau kami, kalau sudah masuk orang, dicurigai apalagi tersangka korupsi, nggak bakal berani lagi pergi ke pesta. Ini orang Indonesia, udah ke pesta senyum lagi. Gila, saya nggak ngerti, why? Bagaimana ini? Tataran nilai sangat menakutkan, saudara. Sementara spirit itu bercakup kepada murni dan imitasi. Murni adalah relasi pribadi dengan Tuhan. Imitasi adalah pribadi dengan diri dan membangun yang disebut sugesti. Nah, celakanya banyak orang Kristen beriman kepada Kristus, tapi dengan sugesti, bukan iman yang takluk pada kehendaknya. Nah, nanti kita akan melihat ini bagaimana satu persatu tiap sudut mesti digali. Nah, saudara-saudara yang kekasih, itu sebab kemudian di dalam dunia, ya, mulai digali apa yang disebut IQ, bukan intellectual questions, untuk mengukur tingkat ukuran kecerdasan seseorang. Tetapi kemudian kecerdasan seperti ini dianggap hanya menjadi kecerdasan intelektual, tidak cukup. Lalu muncullah emotional question, ya, kecerdasan emosionalnya, ya. Lalu ada adversity questions, itu dalam kecerdasan daya tahan, daya menderitanya, ya. Lalu muncul lagi spiritual questions, kecerdasan spiritualnya. Bagi saya itu semua omong kosong yang sangat mengerikan, karena dari perspektif Kristen, kamu tidak di sini, itu beda setengah mati, ya. Sangat ironis sebetulnya. Karena pergumulan pengalaman seseorang bersama dengan Tuhan, silakan ukur baik IQ, EQ, HQ daripada seorang Paulus misalnya. You akan kaget setengah mati. Excellent, top. Tidak ada orang yang bisa seperti itu menerjemahkan hidup Kristus, mati untung. Wow, dia melintasi jarak waktu yang bisa diukur manusia. Berapa hebat? Nah, mestinya keunggulan-keunggulan ini perlu untuk kita pahami, untuk melihat dan mengukur diri kita sejauh mana kita ada. Tidak, kalau kita berkata takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, relasi with God, memberi sumbangsi dalam kecerdasan intelektual kita, berkomunikasi dengan Tuhan dalam kejujuran batin, tahu nilai pada dirimu. Kalau betul kamu cinta Tuhan, mestinya pantang. Ada orang menanya kamu tentang Tuhan, kamu tidak bisa jawab. Marah pada dirimu, betapa malasnya kamu belajar. Kamu mesti marah sama dirimu. Jangan excuse pada ketidaktahuan, karena ketidaktahuan hanyalah ketidakbelajaran. Itu saja rumusnya. Oh, saya belum, kenapa bisa belum? Mestinya kamu mengantisipasi sebelum orang memberi pertanyaan, kamu sudah mengantisipasi kemungkinan pertanyaan. Kamu mesti baca. Ya. Saya melihat berbagai kemungkinan pertanyaan dari teori DNA yang akan muncul. Kalau sini masih ada jawaban, tapi kemungkinan kedua akan muncul di dalam statement ini, maka jawaban itu sudah harus disediakan. Saya sudah meriset itu. Ya, saya masih diri line pertama masih bisa jawab. Tapi line kedua saya tahu kalau nanti penemuan ada lagi lalu di blend sebagai kebenaran esensial dalam pengetahuan, gimana jawaban kita? Mulai pecah lagi dia, kemungkinan mesti kita jawab kemana? Kemungkinan perkelahian akan ada. Bagaimana dengan sales? Kristiani apa tidak? Banyak pergumulan yang luar biasa, bukan? Yang kita mesti belajar. Nah, karena itu di dalam hal seperti inilah kita melihat bagaimana mentalitas menjadi sesuatu yang tidak perlu. Kalau tadi menyangkut knowledge yang sudah kita belajar minggu lalu, sekarang kita mau melihat keunggulan Kristus atas mental. Maka dari bacaan kita tadi menarik, saudara. Kristus dikatakan sama seperti kita. Dia adalah imam besar agung yang datang ke dalam dunia. Dicobai sama. Perhatikan kalimat ini, dicobai sama seperti kita. Bedanya, dia tidak berbuat dosa ketika pencobaan dan pergumulan datang dalam hidupnya. Ya, saya suka berkata, kita jangan bilang dicobai. Nggak dicobai aja minta dicobai. Kita mendekat diri kepada setan dan keinginannya. Kita dengan sengaja masuk kepada satu situasi di mana kita bisa tergelincir dan hancur dalam dosa. Oleh karena itu, apa yang diajarkan Alkitab
menganggap bahwa Kristus sebagai imam besar agung kita. Tidak berbuat dosa ketika dia dicobai. Saudara, ada kemudian orang dengan simpel bilang, ya namanya juga Yesus kan Tuhan. Ya jelaslah dia bisa nggak berbuat dosa. Nah, inilah orang kalau tidak ngerti kristologi memang jadi repot berdiskusi. Dan saya seringkali menemukan diskusi itu di kalangan orang Kristen. Sedih juga ya. Sehingga kadang-kadang orang kebablasan menggambarkan Yesus yang sangat manusiawi, mengabaikan keilahiannya. Tapi saat waktu nanti menggambarkan dia begitu ilahi, mengabaikan kemanusiaan. Nggak bisa balance. Dia adalah Allah yang memasukkan diri, tidak mempertahankan kesetaraan. Sehingga dalam keilahian dia tidak sama dengan Allah di surga. Dia melepas seluruh atribut keilahian dan dia jadi sama dengan manusia. Itu sebab dia lapar, dia haus, dia menderita, dia dicobai. Bedanya dia tidak berbuat dosa. Sehingga sebagai gambar dan rupa Allah, mentalitas yang dimiliki oleh Kristus menjadi keunggulan hebat. Kenapa? Karena Adam secara ekuivalen pernah sama dicobai dan posisinya sama-sama tidak berdosa. Adam waktu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tidak ada dosa. Adam waktu diciptakan dengan potensi yang sangat besar bisa mengusir setan, tetapi Adam membuka ruang karena mentalnya yang lemah. Ada peluang yang ditawarkan begitu luar biasa, membuat dia giler setengah mati. Kemungkinan sama dengan Allah, sehingga kemudian dia mencurigai apa yang Allah katakan, jangan makan kue ini kalau kau makan mati. Ternyata Allah takut dikudeta, irisin. Sehingga logika berpikir Adam menjadi logika terbalik, percaya kepada apa yang ditawarkan oleh setan, tetapi tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tidakkah itu mengerikan, saudara yang terkasih? Adam manusia suci, segambar serupa dengan Allah, tidak berdosa. Tetapi Adam jatuh ke dalam dosa, dia dicobai dan berdosa. Kristus tidak pernah berdosa. Kristus tidak berdosa. Oh jelas dong, dia tidak berdosa, makanya dia tidak jatuh dalam dosa. Salah. Adam waktu jatuh dalam dosa pun tidak berdosa, tidak ada dosa, perfect. Dia ciptaan yang sempurna, segambar serupa dengan Allah. Sehingga Ibrani ketika membuka pasal pertama mengatakan Kristuslah gambar Allah yang sejati, karena mengacu kepada kitab Kejadian, Adam sudah bukan lagi gambar sejati, gambar rusak, dan kita adalah turun-temurun gambar yang rusak. Karena itu jika engkau ingin melihat gambar bagaimana seharusnya manusia segambar serupa dengan Allah, lihatlah Kristus. Itulah gambar yang sejati. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, ayo pacu diri kita. Bagaimana kita melihat keunggulan-keunggulan yang ada pada Kristus, sehingga apa yang dikatakan tentang mentalitas yang begitu kokoh dan begitu kuat pada Kristus seharusnya ada pada diri kita. Ini menjadi perkelahian pergumulan kita. Ini harus menjadi pertandingan kita. Bagaimana kita berkelahi, bagaimana kita bertanding di dalam kehidupan keimanan kita, supaya ketika menghadapi problema demi problema, pergumulan demi pergumulan, pencobaan demi pencobaan, jangan sampai engkau jatuh ke dalam dosa, berburuk sangka tentang Tuhan. Tidakkah itu dosa, saudaraku? Waktu you sakit, waktu you punya problem, waktu you bankrupt, waktu ada kesulitan, mungkin mulutmu tidak berkata Tuhan jahat karena kamu orang Kristen, lalu coba mau baik, bukan? Tapi sebetulnya dalam hatimu kau tidak bisa menerima keputusan itu, kau sudah berdosa pada Tuhan. Kalau kemudian itu mendowngrade seluruh mentalitasmu dalam pelayananmu sehingga kau kegalauan gairahan, maafkan saya, kalau engkau mundur dalam pelayanan, mengundur dalam pelayanan hanya karena berbagai persoalan kehidupan, engkau sudah meragukan dia. Mentalmu itu sudah turun. Jadi saya tidak bilang mulut ngomong saya nggak percaya Yesus, itu terlalu naik, itu kelas teri. Kita bilang ya itu orang paling bawah. Saya nggak mau diskusi itu, karena terlalu banyak orang bisa bersandiwara, bukan? Mulutnya tidak menghujat Tuhan, tapi tindakannya yes. Mungkin kita bisa menutup mulut kita untuk tidak marah pada Tuhan, tapi sebetulnya perilaku yang kita pertontonkan tidak menunjukkan kualitas mental yang unggul itu. Ini penting. Ya, saudara,
Kemarin saya ke Singapura dengan istri, ya mestinya rencana 1-2 hari, ya sudah siapkan 4 hari untuk kateter, negara encer lah, apalah yang mesti tinggal. Ya hanya kita seminggu di sana, ya thanks God juga. Bagus seminggu ada waktu saya jadi untuk istirahat ya. Ternyata Singapura itu cukup bagus buat saya karena seminggu turun 4 kilo ya. Isak-saknya nggak ada sih. Oh, jalan sana, jalan ya namanya di sana kan jalan terus gitu. Nah, kayak mati ya jalan lagi. Bagus sekali pengaruh. Ya. Nah kemudian waktu cek, sebelum cek, saya mestinya cek hari Rabu pagi. Ada yang minta saya sudah pelayanan kemis, saya bilang gimana ya, terus dia bilang Pak, kalau kemis kalau udah gini masuk Rabu mana mungkin? Bikin saya aja deh Pak ya terserah deh, sorry ya. Saya juga nggak ngerti kalau plannya berubah. Ya, pakai Rabu pagi tes darah. Wah, sorry masih encer. 2 hari lagi ya Pastor. Berarti Jumat pagi. Saya kasih tahu Jumat pagi. Udah Bapak pengen khotbah ya, saya khotbah lagi. Ya, Kamis saya khotbah, Jumat baru cekin rumah sakit untuk kateter. Ya. Saya kemarin guyon di sana saudara. Karena tempat saya pelayanan itu adalah satu persekutuan yang memang untuk pasien dan keluarga pasien yang sakit yang lagi berobat komorbid. Ya 1001 macam penyakit orang kan. Persis tahun 2000. Ya, lalu di 2013 ini jadi seri ulang. Karena waktu tahun 2000 Kamis jam 12:30 sama seperti apa kemarin saya khotbah, jam 2:30 saya check in ke Mount Elizabeth untuk operasi jantung, klaim. Tapi saya ingat betul pada waktu itu saya khotbah. Ada banyak orang sudah breakdown mental, sudah mau pulang ke Jakarta, udah hopeless gitu ya, rasanya udah ketakutan. Ya, saya ingat betul ketika kemudian Jakarta beberapa pernah ketemu langsung aduh Pak, gimana sih kan saya udah lupa ingat dulu Pak, suami saya itu yang udah nggak mau ke rumah sakit, mau minta pulang dengan bapak khotbahnya berobatnya jalan terus. Kalau nggak saya juga nggak tahu jadi apa. Ya, susah. Saya baru pikir-pikirin. Kalau saya pikir Tuhan tidak baik, tidak menjaga sakitku, bodoh sekalian. Karena dengan sakitku aku ternyata jadi berkat bagi banyak orang sakit. Ya, jadi saya khotbah dulu baru check in. Kemarin rupanya Tuhan baik juga ya. Jangan check in dulu gitu kira-kira ya. Jadi dulu khotbah lagi di Kamis, baru Jumatnya check in. Ya, masuk lagi kateter. Jadi sebelum saya kateter, saya nggak tahu ada teman kita situ ya bawa ke beberapa kamar. Ya, sampai saya dibawa ke salah satu ownernya Bang Piko yang sudah 1 tahun koma susah. Saya melihat begitu ya, aduh, lihat orangnya kasih fresh begitu, 1 tahun, oke, koma di kamar. Saya pulang sama istri bilang ini gimana ya? 1 month itu bisa 1 M lebih, 1,5 atau maybe 2 M, karena harus ada suster yang 24 hours jaga dia. Itu suster orang koma. Nah kalau susternya 24 hours tuh gajinya berapa tuh? Tiap hari. Kita itu sebulan, udah ampun. Ya. Kita berimajinasi, saya berpikir kalau aku yang sakit ini pasti rata semuanya ya, rata rumah, rata seperti itu. Kagak kuat bayar, udah habis nggak bisa bayar lagi. Ya. Selalu. Sometimes kita nggak ngerti berapa banyak uang. Terserah. Apa kau pikir kau hebat? Tidak bisa juga. Toh uang tidak bisa dengan segera memberikan kesembuhan. Facility totally best of the best. Tapi tetap kan nggak bisa diomongin. Ya. Lalu kemudian satu sisi kita ketemu lagi satu orang yang cerita. Dulu dia tinggal di Jakarta, 8 bulan anaknya pernah sempat ada berapa bulan itu koma. Dokter sudah heads up, sekarang berjuang, anaknya sudah umur 18. Tumor di otak mengganggu sistem saraf. Tapi mulai belajar bicara kayak apa, kita datang, kita cari gitu ya. Ada beberapa orang yang kemudian kita ketemu, kita berdoa ya. Ini persis saya alami tahun 2000 juga. Masuk ke kamar-kamar rumah sakit berdoa. Habis itu gantian saya masuk kamar. That's so beautiful. Bagi saya is nice. Di situ pergumulan saya melatih mentalitas untuk bagaimana menjadi berkat di tengah kesulitan yang berat. Saya punya problem sendiri, bukan tidak. Tapi bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan memproses segala sesuatu membuat itu menjadi indah pada waktunya.
plan saya memang babak belur berubah semua. Tapi kalau udah direview ulang, bagus juga ya. Jadi indah buat saya. Sehingga sesuai bagaimana pengaturan demi pengaturan yang dijalankan terus. Sehingga semua bergerak. Jangan kau marah pada Tuhan. Kalau kau pikir Dia meninggalkan, awas, kau sudah berdosa dalam hidup. Kalau kemudian dengan alasan indah itu engkau kendor dalam semangat Tuhan, awas, kau telah berdosa padanya. Dan jangan lakukan itu. Kristus Tuhan kita bukan saja Dia tidak berbuat dosa, tapi Dia mengalahkan si penggoda. Apa yang kita baca di pergumulan Getsemani, apa yang kita baca di awal pelayanannya ketika Dia dicobai di padang gurun, setan harus pergi ke alam malu karena tak bisa menggoda dan menjatuhkannya. Padahal situasi itu situasi yang amat sangat kritikal. Di waktu lapar ditawarkan roti, bagaimana tidak? Dan Dia bisa, bukan tidak bisa, tapi Dia tidak lakukan. Di taman Getsemani ketika dalam pergumulan berat, cawan ini, jikalau aku minum terlalu berat, kalau boleh, lalulah ya Bapak. Namun, ini yang kalimat menarik, bukan kehendakmu lah yang jadi. Ayo kita belajar saudara. Tuhan gak pernah salah setting dalam hidup kita. Ya. Ketika beberapa pelayanan rutin saya cancel, teman dari Toraja sudah kirim email, saya baca di BB saya, Pak Bigman, senang Bapak bisa pelayanan. Iya. Sebenarnya saya mikir deh, kalau kemarin saya dikatakan terlalu positif, mesti pasang ring, waduh bisa berapa lama lagi? Karena Senin depan, bukan Senin besok, tapi Senin sekali lagi, saya akan pergi ke Toraja. Selasa KKR, lalu Rabu balik lagi. 100 tahun gereja Toraja di Toraja berdiri. Sangat krusial. Dan saya sangat terhormat diminta untuk KKR terhadap seluruh pendeta-pendeta, semua jemaat. Dan mereka happy nunggu saya. Artinya apa? Lu kalau nggak bisa kayak apa ya? Sesuai. Seminggu ini banyak yang saya reprogram supaya energi saya makin segar untuk Senin depannya lagi. Ya, sehingga pelan-pelan supaya bisa naik. Itu sebab kami pilih tidak pulang pagi-pagi dulu, tapi pulang agak sedikit siang, lalu saya bisa khotbah jam 5. Selasa kan tanggal merah ya, jadi bisa libur, istirahat seharian. Sehingga beberapa kerjaan-kerjaan ringan saya masih bisa kerjakan. Tetapi yang saya mau katakan, layakkah aku kemudian berkata, Tuhan aku sakit, aku gini, jadi aku menyerah ya, tunggu ya gini penuh. Saudara, bagi saya adalah dosa ketika aku harus mengasihani diri. Sekalipun ada juga ada dosa kalau aku menyiksa diriku. Bisa mengerti maksud saya? Jangan paksakan ke dirimu. Tapi ketika Tuhan buka jalanmu, jangan kau takut masuk ke sana. Tidak mungkin Tuhan salah, bukan? Oleh karena itu, ketika kita menjalankan apa yang Tuhan mau, disitulah kita menginjak-injak si penggoda. Disitulah kita mengalahkan si penggoda, sehingga dia tidak berdaya atas diri kita. Mental begini yang harus dibangun dalam hidup tiap orang percaya bahwa kamu tidak pernah berjalan sendiri dan Tuhan selalu menyertai. Yesus dicobai, yes, kau dicobai, Yesus juga. Tetapi dia tidak berbuat dosa. Dia bukan hanya saja tidak berbuat dosa, dia kalahkan si penggoda. Alangkah powerfulnya, alangkah luar biasanya. Begitulah seharusnya pergumulan hidup kita sebagai orang percaya yang kita punya di dalam kekuatan yang unggul. Gak beda. Kristus terus-menerus menaklukkan kehendaknya kepada Allah, itu menjadi kekuatan di dalam mental. Karena apa? Allah yang bekerja dan berkarya lewat hidup kita. Menaklukkan diri menjadi kata kunci. Tetapi di sini kita seringkali fail, bukan? Karena kita sangat mengasihani diri. Saya sering ngobrol dengan banyak orang. Ya, kadang-kadang ada orang lain tidak bisa lihat orang itu sangat top, sangat hebat. Dan dia tidak gampang bicara dengan banyak orang. Jadi sehingga kelihatan everything oke.
Saya bersyukur ketika berdoa ini. Kalau aku pikir-pikir gini, kalau aku pikir-pikir, saya kadang-kadang kaget karena saya dengar dari orang lain, nggak pernah dia ngomong apapun, dan orang anggap dia oke-oke terus. Kenapa dia mesti ngomong kepada saya sesuatu yang bentuknya lemah? Tapi di situ saya bersyukur kepada Tuhan, mengajar nilai hidup yang tinggi, melihat bagaimana hidup dijalani tiap orang, dan menjadi hidup yang tidak sederhana. Saya memperhatikan cara Tuhan mengukir tiap orang dalam kehidupannya. Kalau saudara waktu pergi ke rumah sakit lalu dengar si A, si B, si C, si D, kita bisa nangis. Kadang kita beruntung masuk rumah sakit, keluar masih bisa bayar. Tapi ketika orang, aduh Pak, saya nggak berobat lagi, kenapa? Aduh mahal sekali. Saya pikir-pikir berobat makin gila. Tahun 2000 saya berobat di Mount Elizabeth pada waktu mau operasi. Saya sudah dikidrop uang oleh kawan-kawan masuk, karena sebetulnya saya nggak punya uang. Kalau ada uang saya mau deposit, nanti aja, masuk aja. Yang penting saya kapal badan kamu bulan penting, masuk ke nanti depositnya belakang. Kemarin kita langsung ke admission dapat down payment sekian. Gila loh, satu malam aja segini 2 kali bayar. Gendek juga rumah sakit sekarang. Kalau nggak ada duit nggak masuk, sama aja. Iya, kalau kita pikir-pikir. Baru masuk admission kita ada dimintain sama ibu sih. Ya, kita pikir gila sekali. Belum tahu mau diapain, belum jelas semua. Tetapi itulah. Kemudian sesuai kasih. Berapa banyak lagi yang lain seperti itu, yang tidak meneruskan pengobatannya, kan nggak mampu lagi. Ya, kita kemarin ketemu seorang di Batu Mola, Pak Pas, kemarin saya rasa sakit sekali. Kadang saya juga mau menghibur mereka itu, menguatkan. Akhirnya saya bersyukur. Saya kesakitan juga, karena saya bisa ngerti perasaan, saya bisa ngerti ketakutan orang ini. Berapa orang breakdown mental terhadap situasi yang ada ya? Why God? Semua membuka. Ingat, berapapun uangmu untuk sebuah sakitmu, nggak ada nilainya. Siapa sih yang pengen sakit? Itu orang kalau udah nyeri, itu tumor atau nyerinya itu luar biasa. Morfin kasih berkali-kali pun bisa sampai dosis tinggi pun masih ada rasa sakit. Padahal secara dosis sebetulnya sudah cukup rapat. Ini terjadi. Setelah itulah hidup. Kan itu jangan pernah main-main milik Tuhan. Jangan ketika kau jaya dan kau pikir kau bisa beli apapun, kau rasa kau hebat. Kalau itu diambil, rontoklah kamu. Karena ternyata kamu sangat lemah dalam mental. Jangan karena sehat kamu berpikir semuanya bisa kamu lakukan apa yang kau mau. Satu kali sakit tiba dan berbicara padamu, itu menakutkan, bukan? Siapa penguasa atas semua? Tuhan. Karena itu yang kita perlukan. Taklukkan dirimu kepada kehendak. Kristus menggambarkan kepada kita keunggulan di dalam mental itu adalah apa? Dia menyangkali keilahiannya dan dia menyangkali kemanusiaannya. Menyangkali keilahian apa? Dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang manusia. Dia downgrade, dia sangkal keilahiannya. Nah, waktu dia manusia, dia sangkal kemanusiaannya. Bukan kehendakku Bapa, kehendakku lah yang jadi. Itu doa yang paling indah. Gereja sekarang tidak punya mental seperti ini. Mental gereja jadi kacau. Kalau orang doa seperti ini dilarang. Ngapain doa seperti itu? Itu tidak ada iman. Minta ngomong apa yang kau mau. Kita persis kayak setan kalau disuruh berdoa. Hanya setan yang menawarkan apa yang kau mau, setan akan beri. Tuhan tidak. Tuhan tidak akan beri apa yang kau mau. Makanya Alkitab bilang mungkin kau sudah minta, tapi tidak diberi. Kenapa? Karena kau meminta untuk memuaskan hawa nafsu. Saya suka Alkitab. Cintailah kebenaran sekalipun tidak menyenangkan. Baru kau punya mental yang kuat, perspektif yang sehat kepada Allah yang hidup itu. Ini penting. Memahami takut hidup kita apapun yang terjadi, ayo kita mainkan. Jalani hari-harimu, nikmati. Tidak pernah Tuhan salah dalam memelihara dirimu. Oleh karena itu mari kita lihat Kristus Tuhan kita, belajar di dalamnya untuk menemukan keunggulan mental yang luar biasa. Ingat,
dia dicobai tapi tidak berdosa. Ingat, dia dicobai tapi iblis sang penggoda yang hancur di tangannya. Ingat, disangkalinya keilahiannya, disangkalinya kemanusiaannya. Ingat, itulah gambar Allah yang sejati itu. Saya sering share ya. Saya mau pelayanan apapun saya siap. Ya, saya gak keras pada anak saya kalau main-main urusan pelayanan. Bagi saya kalau itu terlalu cengeng, jangan. Tapi saya tahu pengalaman mereka beda. Saya orang tua yang sudah jadi panutan, sampai saya keras pada mereka. Karena saya merasakan bagaimana hidup hari-hari. Anak-anak kita akan tahu berapa perjuangan kita sebagai orang tua untuk membesarkan anak-anaknya. Anak-anak happy bisa makan nasi, bisa pergi jajan dan seterusnya. Nanti kalau anak-anak sudah jadi orang tua baru mengerti pergumulan itu, tahu beratnya kayak apa. Apalagi orang seperti saya coba mau pegang idealisme, nggak gampang tuh. Pantang bagi saya minta-minta. Sehingga uang bukan perkara sederhana. Tapi Tuhan selalu membuka jalan. Saya belajar menunggu belas kasihan. Saya belajar untuk menikmati hidup di dalam Dia. Saya sulit untuk mengerti why. Kenapa? Flat jantung saya bermasalah. Entah bawaan lain, entah virus atau anak-anak ya. Kan Tuhan tahu dong besok akan pelayanan dan seterusnya kan begitu ya. Tapi justru Dia baik. Dia beri saya sesuatu untuk mengontrol diriku sendiri. Sehingga alat itu jadi alat bantu. Kalau saja mentalku bobrok, aku akan marah pada Tuhan. Percuma itu. No. Aku belajar dari hambanya seperti Paulus yang dikasih duri malah bilang apa? Tunggu Tuhan. Dengan itu aku boleh belajar. Dia memohon tapi Tuhan bilang tidak cukup, kasih karunia aku bagimu. Nah waktu kemarin pergi ke rumah sakit saya juga lagi pikir asal personal begitu ya. Ini sudah jantung bengkak. Gara-gara diganti kan, gantinya tuh late banget sebetulnya. Sehingga dokter selalu bilang, Pak, sebetulnya ini mujizat lah, you masih hidup terus. Karena kalau ingat jantung you 2000 diganti, sudah late 2,5 kali lipat di ronsen paru-paru sudah nggak kelihatan. Lambung sudah ditekan. Saya pernah makan rasa kayak apa bengak, saya minum soda tapi dokter bilang gila kamu. Untung nggak apa-apa. Karena sebetulnya bukannya makan langsung rasa kenyang bengak begitu. Karena itu, karena jantung saya sudah tekan ke bawah terus semua roka itu kan ketekan, lambung ketekan. Lapar, tapi kayak kenyang mau makan nggak bisa kan gitu. Saya pikir angin atau apa. Padahal soda itu bahaya karena lambung bisa gemuk. Tekan di atas, beleduk mati lah. Saya nggak ngerti. Kalau saya ingat itu, waduh mah, berapa tindakanku yang salah? Karena saya ingat betul sebelum saya ke dokter, saya pikir kok nggak enak ya, kok sulit ya, saya mau lari lagi. Tapi entah bagaimana kakiku nggak bisa lari. Andai kata aku lari, selesai, pasti mati. Dokternya kamu kelewatan, tapi kita nggak tahu. Jadi kalau aku bilang Tuhan jahat, mulutku yang jahat kan, Tuhan baik. Nah waktu kemarin ada pembuluh curiga, saya pikir mereka Tuhan. Kalau sampai pembuluh ini betul-betul ketutup, kesumbat, nggak usah kesumbat pun sudah problem jantung, udah bengkak, mompa susah, ditambah lagi pembuluh sumbat, aduh, double triple gitu. Saya itu mulai ngitung-ngitung nih kegiatan bagaimana nih. Tapi thanks God ya, waktu dokternya merasa, wow, ini good pastor. Karena yang kemarin dicurigai itu dicek, gak ada penyumbatan. Malah beberapa bagian yang mestinya pembuluh rata-rata itu agak kecil, saya punya agak gede. Jadi blessing gitu ya, jadi lebar. Mungkin ya karena nama saya Big Man kali ya. Jadi seharusnya juga big semua kali ini. Waduh, thanks God ini dia bilang. Tapi kemudian saya pikir lagi, ini apa sih? Kemarin gue udah takut-takut, pikir-pikir ya ini. Kalau klik lagi gini, udah bingung pikirin. Kalau ketutup lagi nih, pembuluh. Gambarnya heart CT scan dan begitu. Tahu-tahu dia lihat, dia juga bingung-bingung. Loh ini kok kalau punya gede-gede? Sudah dikateter kan ketahuan semua. Ya, saking semangatnya saya, nice good. Katanya kan, waktu pertama. Oh, did you finish doctor? Oh, no. It's left. I will check. Right. Jadi dia baru sebelah, saya pikir udah selesai saking semangatnya kan. Waktu cek sebelah lagi, mikir lagi, jangan-jangan nyumbut lagi gitu ya. Lucu sebenarnya waktu saya pikir dengan diri saya bergumul. Ada ketakutan? Ada. Pantas? Nggak pantas.
Tapi manusiawi, gila manusia. Gimana saya bisa merdeka? Ya, sehingga waktu kemudian tawasirnya saya senyum kecut. God thanks. Tuhan itu bercanda unik. Tapi saya menemukan jati diri saya. Makin saya kenali diri saya, sejauh mana saya strong. Saya nggak terlalu peduli sesuatu jalan. Cuma rasanya menurut saya dibungkus, jangan ada dengar berita sakit, tahu-tahu tok mati selesai, enak ya. Jangan pakai sakit dulu masuk rumah sakit terus tegang-tegang. Itu mau, tapi Tuhan nggak mau gitu. Maka dia lukis aku dengan caranya. Dia akan lukis kamu juga. Ya hidupmu hari-harimu. Jangan marah sama Tuhan. Nikmati. Karena tarikan-tarikan puas Tuhan waktu melukis hidup. Wah, kadang-kadang ada cat yang tebal, ada yang tipis. Begitu ada yang melukis hidup kita. Kita mesti kuat, strong. Mentality kita percaya betul Tuhan akan memampukan kita untuk menjalani semuanya. Oleh karena itu keutamaan Kristus atas mental mengajarkan kita bagaimana kekuatan penyangkalan diri dan ketaatan pada Bapa menjadi kata kunci. Oleh karena itu yang ketiga, yang terakhir, mari kita ingat susah apa yang dikatakan Ayub. Ayub adalah role model di dalam perjanjian lama menghadapi pencobaan yang begitu berat, begitu sulit. Istrinya nggak kuat mental. Waduh, kalau gini buat apa? Siapa yang buat hidup seperti ini? Istrinya sangat manusiawi. Udah kehilangan harta mendadak, anak mendadak. Tapi Ayub, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Ya, Benihin pernah khotbah, Ayub salah. Tuhan memberi, tidak pernah mengambil. Yang ambil setan. Mungkin Benihin lupa. Setan pun di bawah Tuhan. Sejak kapan setan bisa mengambil apa darimu kalau Tuhan tidak izinkan? Miris. Ada beberapa case membuat saya sekarang mesti lebih brutal untuk membuka semua. Belajar baik-baik, belajar yang serius. Terlalu banyak orang-orang yang sudah di kelas atas di khotbah gitu kan, kena case. Saya kemarin pas nonton TV, sayang sekali Kongki dibawa ke pengadilan rendah di Singapura, lagi pemeriksaan berjalan terus. Manajernya hire lawyer paling top ini segala macam. Mengerikan. Mendesain kemajuan orang itu gampang, apalagi publish sekarangnya media itu bisa membuat kita meroket. Kalau saya mau top, saudara, simple, kecil sekali urusannya. Tidak perlu saya memproklamirkan diri saya manfaatkan beberapa media yang mencatat banyak hal penting. Saya tinggal update aja, selesai. Tapi barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan Tuhan. Barang siapa mau merendahkan dirinya, Tuhan akan meninggikannya. Maka aku tunggu biarlah Tuhan yang meninggikan aku. Menurut dia, kapan maunya terserah dia. Bisnisku melakukan kehendaknya. Dia paham hal seperti ini. Saya teringat Ayub. Saya terpana melihatnya. Saya merenung, kalau aku di situ sanggupkah aku mengucap kata yang diucapkannya? Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Wow, luar biasa ya. Kan itu nikmati pergumulan hidup dengan Tuhan. Pelayanan sama Tuhan itu jangan cuma activity, lakukan ini, lakukan itu, nggak cocok ini, nggak kocak begini, kocak begitu. Please, demi Tuhan yang hidup, jangan habiskan waktumu pelayanan, tapi kau tidak bisa nikmati sepenuhnya. Jangan habiskan waktumu pelayanan, tapi kemudian timbul friksi di sana sini. Demi Tuhan yang hidup, kita boleh punya 1001 kebenaran, tapi Tuhan tidak akan pernah membenarkan itu. Belajar memahami itu tidak mudah, saudara. Maka Ayub, semua orang boleh lari. Istrinya pergi, anaknya diambil Tuhan, istrinya pergi. Teman-temannya mencemooh, kesehatan pun pergi dari dia, uang pergi dari dia, tapi dia tetap terikat kepada Tuhan. Hidup dia yang memberi, hidupku milik dia. Apa yang aku takutkan? Luar biasa itu. Saudara, ingat pergumulan kehidupan yang harus kita jalani di kehidupan kita. Ayo, ingat Paulus. Apa kata Paulus? Di kelemahanku nyatalah kekuatan.
Tuhan pakai Paulus. Pelayanannya melejit. Sampai kemudian dia melihat peristiwa di sorga. Entah kapan dia tidak dikatakan, aku tidak tahu, tapi aku melihat. Karena perkara-perkara yang besar itu, Tuhan memberikan aku apa? Duri. Karena pengalaman supranatural melihat sorga. Itu baru melihat sekali udah dapat duri. Sampai Paulus teriak-teriak 3 kali doa, tapi tidak juga diangkat Tuhan. Cukup kasih karunia-Mu bagimu, sehingga muncullah kalimat terkenal dari Paulus. Sekarang aku tahu di kelemahanku nyata kekuatannya. Ingat ya, baru 1 kali ngeliat sorga, bukan naik ke sorga, udah dikasih duri. Yang sekarang bolak-balik sorga, gak dapat duri, bingung saya. Kok jadi recehan? Kalian akan tunggu terus tulisan-tulisan tajam saya, karena saya sudah komit akan membongkar seluruh penyelewengan ajaran. Back to Bible. Lihat Alkitab. Tidak ada satu pun di antara para rasul-rasul, para nabi PL sampai ke PP yang pernah pergi ke neraka. Hanya orang tolol yang ke neraka. Tapi yang sekarang banyak pulang pergi neraka. Saya tak ngerti. Yesus pun turun ke neraka to proclaim the gospel kepada orang-orang zaman Nuh, dikatakan yang tidak percaya. Inilah yang dipercaya oleh Nuh, bahtera itu Kristus, sehingga mereka dihukum di situ. Sekarang ngeri ya, lagi-lagi saya bilang sensasi receh, tapi heran orang Kristen. Maafkan saya, kalian pun kalau dengar gitu di luar sana pun gak yakin saya kalian gak percaya. Pasti kalian akan bertelinga, betul juga ya, benar juga ya. Makanya saya terus ketat berdoa supaya kita tetap sama-sama ke surga ya. Takut-takut juga aku kalian pikir. Imannya soleh, pegang. Jangan takut. Ya. Jadi apa dikatakan Paulus, di kelemahanku nyata kekuatannya. Wow. Awas ya, iman itu mensuplai kekuatan mental, iman itu mensuplai kebaikan moral, iman itu mensuplai intelektual. Apa hubungannya sih? Ingat, takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan beriman. Saya kagum Alkitab, wih luar biasa. Ya, dan saya percaya sepercaya-percayanya. Makin ku cintai dia, makin ku layani dia akan suplai pengetahuan demi pengetahuan di benakku ini. Tapi aku tidak boleh malas, dibaca, belajar terus ya. Pasti itu akan suplai. Jangan takut. Kita mesti belajar terus. Oleh karena itu ingatlah, begitulah seharusnya mental kita. Jangan self oriented. Jangan menyombongkan diri seakan-akan kau yang paling hebat karena apa yang kau lakukan. Tapi jangan juga mengasihani dirimu seakan-akan kau tidak berdaya, tidak bisa, lalu tidak begini, tidak begitu, dan akhirnya kau tidak melayani Tuhan. Tetapi bagaimana kita mestinya berlomba dalam hidup kita untuk melayani Tuhan kita. Ingat apa yang Yesus bilang, sangkan dirimu, pikul salibmu. Di situ mental kita akan kuat. Ingat, kita hidup di dalam dunia yang berdosa, dan Tuhan Yesus tidak pernah bilang tidak ada dosa. Ingat, kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, dan Yesus tidak pernah bilang tidak ada pencobaan. Akan ada pencobaan, tapi tidak melebihi batas kekuatan. Kau akan kuat menanggungnya, karena mentalmu yang sudah dimurnikan oleh Kristus dengan iman yang terikat kepada Dia itu. Dan itu jangan hari-hari. Saya bersyukur kepada Tuhan pernah bankrupt. Saya bersyukur kepada Tuhan pernah sakit parah. Dan sampai hari ini aku bersyukur kepada Dia. Dia baik dan Dia tolong aku melihat lukisannya yang indah itu. Luar biasa ya. Dan aku melihat bagaimana orang benar tidak akan diabaikan. Tuhan akan bicara kita, jangan takut kalian hidupkan. Ingat 2 dokter saya. Dokter saya di Singapura selalu bilang, Pak jangan di situ Pak, dokter mahal, ke sebelah sini aja Pak. Saya bilang saya tahu dia dokter mahal. Semua orang juga bayar dia mahal. Tapi buat saya dia nggak mahal. Loh kenapa Pak? Karena nggak pernah nagih. Bagaimana mau bilang mahal? Kalian kan mahal karena ditagih, bukan ditagih. Jasa dokter itu selalu nggak mau dibayar, paling lab apa baru. Kemarin saya cek, ya, kateter saya itu half price.
separuh harga kan. Ya plus ini plus itu memang saya bayar cukup besar. Tetapi dia sendiri pun hamil tidak terlalu besar. Tidak ada dokter sendiri. Ya, istri saya kasih tahu Jakarta, Pak, Bigman hari ini dokter, Bigman hari ini kateter. Nanti pulang ke Jakarta langsung ya. Atau waktu ketemu saya, bawa semua siletnya. Nanti ketemu sini lagi, biasanya mereka telepon-teleponan lagi. Itu VVIP banget kan? Dokter Jakarta, dokter Siman. Tapi kalian mau minta begitu, lebih Tuhan yang gitu. Layani dia dulu baru kau berani berdoa. Jangan tidak pelayan terus dengan Tuhan. Jangan cuma Pak Bigman dong, aku juga mau fasilitasnya. Marah Tuhan sama orang. Terus Tuhan bilang, pengkok dulu jantungmu, baru kau dapat. Mau apa pengkok? Gak mau Tuhan, jangan ada. Maaf ya, jangan kasihani dirimu, jangan cengeng. Tuhan tidak mungkin salah ya memelihara. Jangan kalian pikir saya sehat, saya kesehatan. Saya memang bersyukur tidak ada masalah di tapi bengkak jantungku tetap banyak. Pompa 19 tahun. Makan obat 11, ingat ya. Ya, saran dokter. Pak Bigman, kalau kota pelan-pelan aja. Maaf kalau dokter, dilahirkan Bataknya bukan Jawa. Kalau Jawa Solo, saudara-saudara, Tuhan mengasihi. Ya mungkin saya bisa. Tapi kalau begitu aku ngomong sakit gigitmu kan, bisa nyut-nyut di sini. Ya sudah lah ini ya. Saya nggak bisa. Begitu tiap orang beda-beda. Ya kalau Pak Yusuf, dia Solo benar bisa. Saya bisa. Ya, saya memang begini. Ada orang yang nggak suka saya Pak Bigman ngomong terlalu kasar, terlalu keras. Ya, maafkan aku tidak akan pernah menyumbangkan hati kalian. Ya, kalau orang Batak bilang aku sih tunduk matanya bu ya. Artinya kalau salah, kalau salah lah. Suka kau sih, nggak suka kau pergi kau sih. Jangan berbahasa kebenaran. Prinsip itu baik. Biar Tuhan menolong kita, Tuhan membimbing kita sesuatu yang dikasih, sehingga seluruh pergumulan kehidupan ini bisa kita jalani. Pada waktu saya di Singapura, kita satu dekat pas PBB ya. Nanya, terus ini penting sekali. Kamu kapan pulang dari Singapura? Saya bilang hari minggu ini balik. Oke, Kamis kita ketemu, tolong, ini penting banget. Ya, Kamis akan ada pertemuan kayak mau bicara politik yang cukup strategis. Kadang saya pikir-pikir, ya apa ini ya. Tapi saya memang punya beban untuk itu. Ini jadi pekerjaan ekstra menuju 2014. Saudara, banyak informasi-informasi yang fresh yang saya dapat dan kita lagi konsul. Ini untuk posisi yang cukup strategis. Ya, step by step karena saya sudah janji untuk terlibat dari kata terlibat. Saya lagi persiapkan beberapa anak kita untuk masuk ke arena politik. Capek nggak? Capek ya, waktu ya. Akan capek rasanya kalau itu untuk kantong. Tapi aku rasa tidak capek kalau itu pengabdian. Menolong orang, memajukan anak-anak kita. Nggak ada capeknya ya. Tapi kalau untuk perut kita sekedar makan kita, nah itu memalukan. Mental itu punya, maka Tuhan akan menguatkanmu, Tuhan akan memampukan. Amin. Gak penting berapa panjang umur, tapi penting apa yang kau lakukan sepanjang hidup. Camkan itu. Buat apa umurmu 80, 90, 100? Bukan cuma anakmu, cucumu, cicitmu pun capek lihat kau. Dan selalu berdoa, Tuhan, kapan kau ambil lupa ini? Alah, kayak anak gitu ya. Tapi berapapun umur kita, anak cucu cicit kita bangga. Aduh, aku belajar dari kamu, aku belajar dari kamu. Itulah hidup. Ayo berkelana. Karena itu tanya dirimu masing-masingnya. Entah saudara sebagai anak, sebagai mantu, sebagai mertua, orang tua atau apapun. Tanya, bagaimana mantumu memandang kau, mertuamu melihat kau. Tanya dirimu. Jangan selalu merasa paling hebat, paling baik, paling luar biasa. Apa itu memalukan? Karena akan tertutup semua ruang untuk menilai diri. Abaikan. Belajarlah kau untuk menilai dirimu. Bagaimana orang memandangmu. Tentu berbasiskan kepada Injil yang benar. Itulah mental yang sehat. Sehingga kita tidak menepuk dada, tapi boleh berkata, terima kasih. Ya Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ambil waktu tentu sejenak berdoa secara pribadi. Coba pikirkan.
Berapa kesempatan yang Tuhan sudah berikan padamu dalam hidup sebagai anaknya melayani Dia? Berapa yang kau pakai? Kalau banyak waktu sudah kau pakai melayani Tuhan, tanyakan yang kedua. Apakah kau melayani dengan talentamu, tenagamu, uangmu, tapi hatimu? Karena itu yang Dia suka. Jangan-jangan kau berikan uangmu, kau berikan talentamu, kau berikan tenagamu, waktumu, tapi tidak pernah kau berikan hati. Berdoa. Hari-hari hidup kita masih panjang. Perjalanan kita terus bergerak. Jangan pernah lari. Dan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Serahkan hidup padanya. Lihat Kristus. Ukurlah diri kita seperti Dia. Begitulah seharusnya kita dicobai, tapi tidak berbuat dosa. Di tengah pergumulan kesulitan hidup, malah mengalahkan si penggoda. Di ujung mati pun tak pernah mengumbar amal. Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ketika jiwa akan meninggalkan raga, bukan sumpah serapah, tapi doa serah yang sangat indah. Kepadamu Bapa, kuserahkan nyawa. Tidakkah seharusnya kita mempunyai semangat yang sama? Bangunlah, hiduplah, layani Dia, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan kami, yang meninggalkan surga, menyangkali keilahiannya, menyangkali diri di kemanusiaannya. Betapa malunya kami, karena kami tak punya semangat yang sama. Mungkin panjang kata-kata kami untuk melukiskan itu, tapi tidak realita pergumulan kami. Tuhan tolong, supaya langkah demi langkah di hidup ini kami jalani. Hidup kami menjadi terang. Di ujung kematian, kau tetap memberikan nilai. Betapa pokoknya mental pengharapanmu yang kau mau kami punya. Ampuni kami, karena maut belum mendekat. Kami sudah ketakutan dan seringkali lari dari jalan. Kuatkan kami ya Tuhan di langkah-langkah kami. Terima kasih untuk semuanya. Ajar kami mengerti kehendak, hidup di dalam-Mu untuk puji hormat bagi nama dan Yesus Kristus Tuhan kami. Yang terutama atas segala nilai mentalitas hidup ini, kami berdoa, kami memohon supaya kami memiliki dan pujilah Tuhan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita berdiri.